Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran tentang persamaan kuadrat bersama saya Fauzi Kastalani. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menyelesaikan atau mencari akar persamaan kuadrat. Kenapa judulnya seperti itu? Karena biasanya itu adalah di perhitungan atau di soal-soal tentang persamaan kuadrat, dia meletakkan atau menanyakan tentang cara menyelesaikan atau tentukan akar persamaan kuadrat seperti itu. Nah, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat atau tentukan akar dari persamaan kuadrat. Itu maknanya adalah sama saja ya. Jadi intinya adalah untuk mencari akar ya. Untuk mencari akar persamaan kuadrat. Nah, cara menyelesaikan atau mencari akar persamaan kuadrat sebenarnya sudah dibahas di video sebelumnya, ya, di bagian video sebelumnya tentang persamaan kuadrat. Nah, hari ini kita akan menggarisbawahi bahwa ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah memfaktorkan, ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang memfaktorkan, nanti kita akan bahas sebentar. Kemudian yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Ya. Nah, tentang memfaktorkan itu syaratnya dan ketiga cara ini memiliki syarat-syarat tersendiri, ya. Contohnya yang pertama kita belajar kemarin di pertemuan sebelumnya adalah identifikasi nilai A, nilai B, nilai C, ya, koefisien dari koefisien dari variabel yang pangkatnya 2, kemudian koefisien dari variabel, baru nanti konstantanya apa, atau bisa disingkat identifikasi nilai A, B, C. Karena kan perlu diingat kembali tentang persamaan kuadrat itu adalah bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0, ya. Nah, tentang memfaktorkan tersendiri ini kemarin juga kita belajar tentang kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka itu nanti berkaitan dengan memfaktorkan, ya. Kemudian tentang melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, melengkapkan kuadrat sempurna ini nanti berkaitannya dengan penambahan suatu konstanta sehingga nantinya menjadi kuadrat sempurna. Kemudian untuk menggunakan rumus ABC, syaratnya adalah dengan mengetahui nilai A, B, sama C-nya. Ya, identifikasi A, B, dan C. Oke, langsung saja kita mengulang kembali tentang memfaktorkan. Faktorkan ini ada 2, yaitu jika A-nya sama dengan 1 dan A-nya tidak sama dengan 1. Ya, jadi memiliki takaran-takaran sendiri. Ya, jika kita lihat di sebelah sini, ya, ini nilai untuk A-nya sama dengan 1, maka persamaannya atau kalimat terbukanya nanti bentuknya seperti ini. Ya, dimana P ditambah Q itu adalah B yang ini. Kemudian P dikali Q itu adalah C-nya yang ini atau konstanta. Ya, ini hanya berlaku untuk A-nya sama dengan 1. Sedangkan untuk A tidak sama dengan 1, dia memakai persamaan yang seperti ini, ya, yang dimana keduanya itu pakai koefisien yaitu A untuk variabel X-nya, kemudian dibagi dengan A tadi, ya. Ini hanya berlaku untuk A tidak sama dengan 1. Perbedaannya adalah di sini, di bagian ini, ya. Nah, di bagian sini yang berbeda, ya. Kalau kita lihat kembali, ya, kalau untuk A sama dengan 1, itu P dikali Q-nya sama dengan C, ya. Tapi kalau A tidak sama dengan 1, maka P dikali Q-nya itu sama dengan A dikali C, ya. Nah, sebenarnya rumus dasarnya adalah yang ini tadi. Tapi karena di sini A-nya sama dengan 1 dikali C ya C. Nah, seperti itu, ya. Nah, tapi kalau P tambah Q sama dengan B ini sudah dari sononya, ya. Sudah dari sama dengan 1 maupun tidak sama dengan 1.
Ya, demikian. Ya, ini untuk mengingat kembali tentang cara memfaktorkan. Contoh-contohnya juga untuk di slide ini kurang lebih sama saja dengan yang di video sebelumnya. Kita ingatkan kembali untuk A sama dengan 1, itu dengan rumus yang ini tadi, ya. Lalu contohnya adalah X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 24. Ini sama-sama kurang ya. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, nih, negatif 24, berarti otomatis nilai P, ya, nilai P maupun nilai Q-nya itu beda lambang. Maksudnya beda lambang itu adalah yang satu plus, yang satunya minus. Kalau konstanta atau nilai C-nya adalah negatif. Ya. Nah, C-nya negatif 4, negatif 24, B-nya negatif 5. A-nya sama dengan 1. P tambah Q sama dengan B, P dikali Q sama dengan C. Ini rumus yang ini ya. Nah, oke. Selanjutnya kita tahu nilai B-nya adalah negatif 5, kita tahu nilai C-nya adalah negatif 24. Nah, tugasnya adalah bila kita cari untuk di perkalian dulu, ya, di perkalian dulu. Kenapa Bapak tidak mencari di penjumlahan dulu? Penjumlahan apa yang hasilnya negatif 5? Karena kalau di penjumlahan terlalu lebar. Kalian bisa aja bilang 1 juta dikurang 1 juta 5 itu hasilnya negatif 5. Kan banyak ya. Apa namanya, kemungkinannya itu terlalu lebar. Sedangkan kalau perkalian bisa kita kerucutkan ya. Bisa kita kecilkan. Makanya kita pakai perkalian dulu. Oke. Nah, di sini ada tentang perkalian. Perkaliannya ya, ada yang negatif 24. Kita cari yang negatif 24. Ini ada 8 kemungkinan. 1 kali negatif 24 sampai negatif 1 kali 24. Nah, penjumlahannya dengan P dan Q yang nilainya sama. Kalau di sini 1, sini 1. Negatif 24, sini negatif 24 juga. Nah, penjumlahannya bisa kita kerucutkan. Nah, cari penjumlahan yang hasilnya negatif 5. Oke, ya. Nah, ini hasilnya negatif 5. Kurang ke atas ya. Saya edit sedikit. Ya. Hanya yang di bawah ya juga. Oh, pas. Oke. Oke. Nah, 3 ditambah negatif 8 hasilnya negatif 5. 3 dikali negatif 8 hasilnya negatif 24. Pas ya dengan yang ini. Nah, karena sudah pas, maka kita substitusikan nilainya ke persamaan yang ini tadi. X tambah P dikali X tambah Q. Dengan nilai P adalah 3 dan Q adalah negatif 8. Pak, boleh nggak kebalik? P-nya negatif 8, Q-nya 3. Boleh aja. Ya. Nanti ujung-ujungnya juga sama. Ya. Yang tidak boleh adalah kalau di sini negatif 8, tulislah negatif 8. Ya, kalau di sini 3, tulislah 3. Ya. Jangan kebalik, isinya negatifnya negatif 3, sini 8. Ya, salah input. Nah, di sini positif 5. Seharusnya negatif 5. Jadi prosesnya itu adalah identifikasi nilai A, B, C dulu. Baru setelah itu cari kemungkinannya yang apabila dikalikan itu hasilnya C tadi. Ya, baru kita cari penjumlahannya. Kalau salah dalam menentukan nilai B atau nilai C-nya, maka bisa dibilang nanti akhirnya bakalan salah juga. Ya, karena pengambilan ini berkaitan sama nilai A, nilai B, dan nilai C-nya yang kalian simpulkan. Oke. Nah, substitusikan nilai P dan Q pada persamaan X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Sehingga didapat X tambah 3 dikali X dikurang 8 sama dengan 0. Ya, dimana X tambah 3 sama dengan 0, X kurang 8 sama dengan 0. Nah, 3-nya kita pindah jadi negatif, 0 kurang 3. Dan ini 0 tambah 8.
Hasilnya adalah X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 8. Ya. Jadi kalau sudah dapat nilai P dan nilai Q itu bukan akar lagi. Ya. Karena harus dimasukkan ke persamaan atau kalimat terbuka yang ini. Nah, baru nanti didapatkan akarnya. Yaitu akar pertama adalah negatif 3 dan akar kedua adalah 8. Pak, kalau di sini hurufnya Y gimana? Ya berarti Y1 dan Y2. Kalau di sini hurufnya A berarti A1, A2. Ya, di sini variabelnya maksudnya. Ya, variabelnya itu tidak selalu X. Bisa saja huruf yang lain. Oke, lanjut. Bagian memfaktorkan A tidak sama dengan 1. Ya, dengan format yang seperti ini. Dengan syarat-syarat P ditambah Q sama dengan B dan P dikali Q sama dengan A kali C. Tentukan persamaan. Nah, sekarang ini adalah A-nya tidak sama dengan 1. Kita ambil A-nya yang 3 nih. Ya, dengan formasi ini tambah dan kurang. Oke, kita tulis persamaannya dulu. Kemudian kita identifikasi nilai A, B, sama C-nya. Oke, nilai A-nya 3. B-nya 10, C-nya negatif 8. Selanjutnya, P ditambah Q hasilnya B, P dikali Q hasilnya A kali C. Substitusikan nilai itu. B-nya berarti 10, A kali C berarti 3 kali negatif 8. Hasilnya adalah negatif 24. Oke, kita punya tabel yang tadi ya. Ini tabelnya kurang lebih sama aja. P dikali Q hasilnya negatif 24, berarti cari perkalian yang hasilnya negatif 24. Kita sudah bikin di sini. Kemudian penjumlahannya. Ya, kita cari penjumlahannya yang sama dengan 10. Oke, di sini ada negatif 10, di sini ada 10. Oke, berarti hasilnya adalah negatif 2 dikali 12 sama dengan negatif 24, benar ya. Kemudian negatif 2 ditambah 12 hasilnya 10 positif. Ya, benar. Nah, jadi kita dapatkan itu. Maka bisa kita simpulkan ya, dengan persamaan yang ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa P sama dengan negatif 2 dan nilai Q sama dengan 12. Ini belum akar ya, harus dimasukkan ke kalimat terbuka ini. Substitusikan nilai A, P, dan Q. Nilai A-nya adalah 3 di sini tadi, kemudian P-nya adalah negatif 2 dan Q-nya adalah 12. Sehingga didapat 3X dikurang 2, 3X tambah 12 sama dengan 0 dibagi 3. Nah, ini kita coba bagian kiri atau kanan yang kita bagi, ya. Kita mencoba membagi yang bagian kanan saja. Kenapa? Karena 3 ini hanya bisa membagi salah satu. Beda misalkan dengan 4. Kalau 4 berarti bisa di sini dibagi 2, di sini dibagi 2, bisa. Jadi bisa difaktorkan kayak gitu. 3 ini kan faktornya cuma 1 kali 3, ya. Nah, nggak mungkin kita ngambil negatif 1 kali negatif 3 kan. Nah, maka kita ambil 3 saja. Nah, 3X ditambah 12 kita bagi 3. 3X bagi 3 itu adalah X. Dan 12 bagi 3 adalah 4. Nah, sementara di sebelah kiri ini negatif 2-nya pindah jadi tambah. 0 tambah 2 hasilnya 2 dibagi 3 jadi 2/3. Di sini jadi X sama dengan negatif 4. 0 dikurang 4 ya. Nah, jadi penyelesaiannya adalah X1-nya sama dengan 2/3, X2-nya sama dengan negatif 4. Nah, kita ke cara yang kedua, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sekarang bisa kalian buka buku ungu, ya, buku ungu, saya pakai istilah saja. Buku ungu yang kita pelajari di sekolah, ya. Untuk bagian melengkapkan kuadrat sempurna, nanti kita akan silakan buka di halaman 52, ya, halaman 52 untuk bagian apa ini namanya? Kuadrat sempurna, ya. Oke, di bagian kuadrat sempurna ini lanjut. Nah, bentuk-bentuknya itu adalah yang dibilang kuadrat sempurna itu adalah bentuknya yang seperti ini. Ini berarti kuadratnya sempurna karena bisa dikuadratkan dan itu nanti menjadi persamaan kuadrat. Oke. Jika dikuadratkan atau dihasilkan ini jadi persamaan kuadrat juga.
Nah, yang ini juga seperti itu ya. Nah, bentuk awal dari persamaan kuadrat adalah bentuknya yang ini. Nah, kenapa bahasanya melengkapkan? Karena berarti ada sesuatu yang ditambahkan. Apa itu yang ditambahkan? Yang ditambahkan adalah yang ini, yang di dalam kurung. Sehingga nanti menghasilkan kuadrat sempurna yang bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini bentuknya. Bentuk x pangkat 2 tambah bx dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna jika ditambah dengan setengah b pangkat 2. Nah, makanya itu tadi ya. Jadi ini penambahan sehingga menjadi x tambah setengah b pangkat 2. Ya. Jadi kenapa kita harus identifikasi nilai A, nilai B, nilai C? Itu karena ini. Bagian menetapkan kuadrat sempurna juga harus tahu nilai B-nya. Bagian memfaktorkan harus tahu nilai A, C sama B-nya. Nanti rumus ABC apalagi ya, harus tahu semua. Nah, ketiga ini merupakan contoh-contoh dari bentuk kuadrat sempurna. Nah, bagian menyelesaikan persamaan kuadrat sempurna, ini contohnya tadi ya. Jadi tujuan kita ada sebuah persamaan nanti dibikin seperti ini. Ini tujuannya. Ya. Oke. Silahkan buka di buku kalian, buku ungu kalian, halaman 52. Halaman 52 di bagian kegiatan siswa. Nah, bagian kegiatan siswa, silahkan kalian buka. Nah, nanti kalian lengkapi isinya ini berdasarkan penjelasan yang Bapak berikan, ya. Nah, di sana di bagian kegiatan siswa kita disuruh menyalin dan lengkapi lah. Nah, tapi untuk di sini kalian langsung aja salin di buku itu, ya. Oke. Yang pertama adalah di bagian kegiatan siswa ini adalah bentuk semulanya. X pangkat 2 ditambah 6x. Koefisien X atau nilai B-nya, ini berarti nilai B ya, 6. Di sini negatif 8, di sini negatif 4, di sini P, ya. Nah, tugas kita adalah membuat item penambahannya, ya. Penambahnya itu seperti apa? Setengah B pangkat 2 tadi. Nah, B-nya berapa? 6. Oke, kita umpati langkahnya atau kita ikuti langkahnya. Kita cek bagian penambahan. Di sini 3 pangkat 2. Oke, berarti 3 ini kan hasilnya dari setengah kali apa sih? Oke, setengah dari 6, ya. Setengah dari 6. Nah, makanya kita tulis 6 di sana, ya. Oke. Selanjutnya adalah 3 ini, ya, setengah B tadi, itu menjadi bagian kuadrat sempurna. Ya, seperti 7 ini hasilnya. Nah, sepertiga ini, ya. Maka di situ ditambahkan 3 pangkat 2, yaitu 9. Ya. Asalnya ini, kemudian ditambahkan 9. Nah, 9 ini dapatnya dari mana? Dari sini tadi. Nah, dari setengah dari 6. Ya, setengah dari 6 tapi dipangkatkan 2. Nah, itu adalah 9. 3 pangkat 2. Setelah dikuadratkan atau difaktorkan, nah lagi pakai pemfaktoran, itu hasilnya adalah di sininya adalah 3. Nah, jadi X tambah 3 pangkat 2. Jadi latihannya di sini dulu. Kita lengkapkan bagian tabelnya. Kita lanjut. Nah, tetap bagian penambahan. B-nya adalah negatif 8, berarti di sana, nah di dalamnya adalah negatif 8. Setengah kali negatif 8 pangkat 2. Setengah kali negatif 8 hasilnya negatif 4. Ya, negatif 4 pangkat 2 berarti kita masukkan ke persamaan. Nah, di situ. Ini bisa didapat dari ini, 16. Tapi 16 kan bisa didapat dari positif 4 pangkat 2 juga. Tapi karena di sini negatif B-nya, ya, kita sudah melakukan proses ini. Jadi kita bisa melihat atau menilai bahwa setengah B-nya itu adalah negatif 4. Negatif 4 pangkat 2. Ya. Nah, setelah difaktorkan, nanti hasilnya adalah X dikurang 4 pangkat 2. Item selanjutnya seperti itu juga, namun C-nya dihapus. Ya. Jadi benar-benar kosong nih. Benar-benar hanya tahu bentuk semulanya saja. Nah, kita bisa pakai pola yang sebelumnya. Negatif 4 setengah dari negatif 4, ya. Nah, setengahnya dikali negatif 4. Setengah kali negatif 4 negatif 2. Berarti di sini diisi oleh negatif 2. Negatif 2 pangkat 2, negatif 2 pangkat 2 itu berarti di sininya berapa? Situnya adalah 4 positif, ya. Nah,
Ini saya kurang. Ini nanti isinya 4 ya. Di sini isinya 4 ya, karena negatif 2 ya, negatif 2 pangkat 2 itu adalah 4 positif. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ini lagi ya. Part terakhirnya di sini adalah setengah dikali P pangkat 2. Berarti di sini ada setengah lagi ya. Nah, berarti ini nantinya adalah setengah dan ini adalah setengah juga ya. Jadi seperti itu. Nah, berarti apa namanya, kita tahu bahwa rumusannya dalam bentuk semuanya seperti ini, berarti nanti tinggal ditambahkan setengah P pangkat 2 atau setengah dari B pangkat 2 ya. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Masih di bagian langkah dalam melengkapkan kuadran sempurna. Nah, sekarang tanpa titik-titik ya, tanpa isian. Nyatakan persamaan dalam bentuk X pangkat 2 tambah PX sama dengan Q. Itu adalah langkah awal. Langkah berikutnya adalah kedua ruas ditambah dengan setengah P pangkat 2. Ya, ruas kiri maupun ruas kanan. Langkah ketiga, nah seperti itu. Baru nanti gunakan sifat akar persamaan berikut untuk menentukan penyelesaian. Nah, ini penyelesaiannya ya. Nah, itu tadi kita melengkapkan kuadran sempurna ya. Tahapan ini ya, itu sebenarnya sudah ada atau sudah tercantum di halaman 55 di bawah kegiatan siswa. Kemudian ada juga di halaman 73 ya, di halaman 73 poin keempat. Nah, di situ. Jadi di halaman 73 ada juga disampaikan. Jadi yang di slide ini ada ya. Untuk yang ini langkah-langkahnya di halaman 73 dan juga ada di halaman 55 ya. Nah, selanjutnya kita pakai soal yang kegiatan siswa di halaman itu ada di halaman 55. Nah, tanpa ada apa namanya petunjuk ya, hasilnya berapa kita pakai ini. Oke, bentuk nyatakan persamaan dalam bentuk X pangkat 2 dikurang PX sama dengan 0. PX ini berarti nilai B nya negatif 8 ya, C nya adalah 7 positif. Nah, C nya kita pindah jadi negatif 7 ya. Langkahnya sudah selesai. Langkah berikutnya, kedua ruas ditambahkan setengah P pangkat 2. Oke. Ruas kiri kita tambahkan setengah P pangkat 2 nih. Setengah P pangkat 2. P nya kan ini ya, negatif 8 ya. Ya, negatif 8. Ini ralat sedikit, ini harusnya tambah. Ya, ini harusnya tambah, bukan kurang. Tapi karena di sini adanya kurang, maka di sini kurang juga. Ceritanya seperti itu. Ya. Nah, padahal di sini tambah. Jadi nilai P-nya benar-benar negatif 8. Jadi setengah kali P. Nah, setengah kali P, ya. Rumusnya kan gitu, setengah kali P. Nah. Oke, lanjut. Di sini langkah berikutnya adalah kita buat ini. Sini bagian negatif 7, harus ditambahkan setengah dari negatif 8. Ya. Angka 2. Oke. Negatif 7. Nah, jadi sebelah kiri ditambahkan sudah, sebelah kanan sudah. Baru kita proses negatif 8 pangkat 2. Negatif 8 kali setengah, negatif 4, negatif 4 pangkat 2. Nah, itu baru ya nanti. Nah, negatif 7. Negatif 4 pangkat 2 berapa sih? Oke. Ini supaya jadinya nanti X kurang 4 pangkat 2 merupakan bentuk akar kuadrat sempurna. Ya. Nah, ini 4 juga. Ya, karena kan di sini nanti tambah setengah P, ya. Tambah setengah P berarti tambah setengah kali negatif 8. Ya, negatif 4. Karena apa jadi kurang? Karena penjumlahan dengan bilangan negatif itu biasanya disingkat dengan kurang. Kurang 4 pangkat 2. Oke, negatif 7 ini jadinya negatif 4 tetap.
Nah, negatif 4 itu adalah negatif 4 pangkat 2 adalah 16. Nah, hasilnya 9. Nah, langkah kedua sudah selesai. Sekarang langkah berikutnya, langkah ketiga, gunakan sifat akar persamaan berikut untuk menentukan penyelesaiannya. Jadi kalau di sebelah kiri ini pangkat 2, sebelah kanannya kan kosong, apa namanya, tidak ada pangkat. Nah, kalau sebelah kiri kita kita akarkan, maka pangkat 2-nya hilang, maka sebelah kanan harus kita akarkan juga. Dengan dua kemungkinan. Yang pertama adalah akarnya itu nantinya bentuknya positif atau negatif. Kita berikan contohnya misalkan seperti ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa 25 itu akarnya selalu positif 5. Karena faktanya adalah negatif 5 dikali negatif 5 itu hasilnya positif 25. Maka akar dari 25 itu ada plus minusnya. Ada dua kemungkinan. Ya. Yang pertama adalah positif 5. Yang kedua adalah negatif 5. Nah, seperti itu. Jadi makanya di sini disebutnya plus dan minus Q. Oke. Kita lanjut. Nah, itu ini ya, pangkat 2. Langkahnya sama, kemudian nanti diakarkan juga. Nah, X dikurang 4 pangkat 2, maka pangkatnya hilang. Dan yang 9 jadi akar. Akar dari 9 itu adalah plus minus 3. Artinya bisa 3, bisa minus 3. Maka dua kemungkinan ini kita hubungkan dengan kata atau. Ya. Atau berarti pilih salah satu. Ya. Kemudian di sini dikatakan dan, itu karena ada dua kemungkinan. Jadi penyelesaiannya itu bisa dua pilihan. Dan keduanya ini termasuk penyelesaian, makanya disebutnya dan. Oke. Nah, dengan positif dulu. X dikurang 4 sama dengan 3. Maka kemudian yang kedua dengan negatif. Maka 3 ditambah 4. Kenapa ditambah di sini? Karena di sini dikurang, pindah ruas atau penyamaratakan, ya. Di sini ditambah 4, di sini tambah 4 juga, ya. Ini tambah 4 hasilnya 0, di sini ditambah 4 hasilnya 3 tambah 4 7. Kemudian X dikurang 4 sama dengan negatif 3. Dengan angka yang sama, pindah ruas, minus jadi plus. Singkatnya seperti itu. Negatif 3 tambah 4 hasilnya adalah plus 1. Jadi ada dua kemungkinan, ada 7 positif, ada 1 positif. Kalau kebalik gimana? Boleh nggak? Boleh aja, ya. Boleh positif, boleh, ya, boleh 1 di sini, boleh 7 di sini, ya. Nah, seperti itu. Oke, langkah berikutnya adalah kita dengan soal, dengan langkah-langkah tadi juga, namun langsung dengan soal tanpa pakai kegiatan siswa. Tentukan penyelesaian persamaan Y pangkat 2 dikurang 10Y dikurang 24. Ini semuanya minus, ya. Nilai B-nya minus, nilai C-nya minus 5. Oke. Yang pertama adalah 24-nya kita pindahkan. Jadi plus 24. Nah, sekarang baru kita tambahkan setengah dari P. Ya, setengah dari P. P-nya itu adalah negatif 10. Berarti, nah, setengah dari P pangkat 2. Oke. Ini ada sedikit kurang, ya. Di sini seharusnya negatifnya. Nah, itu. Ya. Nah, sama-sama negatif, ya, kiri dan kanan, karena nilai P atau B-nya itu adalah negatif 10. Setengah kali negatif 10 itu negatif 5, pangkat 2. Negatif 5 pangkat 2 adalah 25 positif. Ya. Nah, kenapa yang kiri ada atau tidak dibikin jadi negatif 10 Y tambah 25? Karena kita menyadari dari rumus yang ini saja nanti pasti sudah X tambah setengah P. Maka kita menghemat tenaga bahwa nanti hasilnya jadi Y ditambah setengah dari nilai ini tadi negatif 10 dipangkatkan 2. Kemudian yang ini 25 ditambah 24 hasilnya adalah 49. Nah, sedangkan di sini 5, ya.
Nah, ini dalam bentuk kuadrat sempurna, di sini dalam bentuk angka. Maka langkah berikutnya adalah kita akarkan kedua belah pihak. Kita akarkan, hasilnya sini plus minus akar 45 dengan dua kemungkinan, yaitu bisa 7 positif, bisa 7 negatif. Maka kita bikin yang positif dulu. Nah, 7 dikurang 5 hasilnya 2. Kemudian atau yang negatif. Negatif 7 dikurang 5 berarti negatif 12. Maka penyelesaiannya adalah 2 positif dan negatif 12. Ya, jadi akarnya itu Y1 dan Y2 ya. Jadi tidak, walaupun di rumus ini X, sebenarnya variabel itu bebas ya. Bisa huruf apa saja. Jadi tergantung soalnya nanti apa. Selanjutnya adalah kita menemukan rumus penyelesaian persamaan kuadrat. Kita sedang membahas tentang halaman 57. Yaitu kita pakai penyelesaian yang ketiga, yaitu dengan cara rumus. Dengan menyelesaikan pakai rumus ya, menemukan rumus penyelesaian persamaan kuadrat. Oke. Lengkapilah isian pada pengertian berikut. Oke. Ya. Nah, silakan buka di buku ungu halaman 57 ya. Buku ungu halaman 57 2.5. Kegiatan siswanya. Oke, rumus penyelesaian persamaan kuadrat. Ini cara menemukan rumusnya. Saya sajikan. Jadi pakai apa namanya, toolnya atau alatnya itu adalah menetapkan kuadrat sempurna. Ya. Jadi rumus yang satu itu bisa dihasilkan dari dua rumus yang lain yang terdahulu. Nah, itu namanya penurunan rumus ya, kalau bahasa ininya yang pernah saya dengar. Oke, lengkapilah isian pada pengerjaan berikut. AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. AX pangkat 2 ditambah BX sama dengan, nilai C-nya kita pindah berarti negatif C. Ya. Kedua ruas dikalikan setengah 1 per A agar koefisien X pangkat 2 menjadi 1. Nah, karena kan hukumnya kan ini, X-nya supaya kita buat jadi 1. Maka pakai seper A nih. Kanan dan kirinya. Ini berarti negatif C. Ya. Nah, jadinya ini seper A dikali A, X pangkat 2, maka X pangkat 2 saja. BX-nya jadi B per AX. Ya. Negatif C-nya menjadi negatif C per A. Ya. Kedua ruas kemudian ditambah dengan kuadrat dari setengah B per A. Ya. Nah, jadi ini mengotak-atik rumusnya. Ya. Dikali setengah dari B per A. Ini dapat dari mana, Pak? Nah, ini dapat dari kuadrat, melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau di kuadrat sempurna itu kan pakai setengah P. Ya. P-nya di sini adalah B per A. Jadi setengah B per A. Dan itu dipangkat 2 kan. 1 kali B, B. 2 kali A, 2A. Ya. Nah, negatif C per A. Nah, kita tulis. Kemudian setengah B per A. Jadi B per 2A. Pangkat 2 ya. Nah, ini dijumlahkan berarti nanti menyamakan penyebut. Ingat, dikuadratkan dulu. Hasilnya B pangkat 2 per 4A pangkat 2. Oke. B pangkat 2 penyebut disamakan. Negatif C per A itu kita samakan penyebutnya. A dengan 4A pangkat 2. A supaya jadi 4A pangkat 2 berarti dikalikan 4A. Di bawah dikali 4A, di atas harus dikali 4A. Berarti di atasnya ini atau pembilangnya menjadi negatif 4AC. Ya. Nah, seperti itu. Sama penyebutnya itu 4A pangkat 2, maka ya kita ini prosesnya saya tampilkan, kita jumlah, kemudian kita balik ya. Jadi negatifnya ini kita taruh di belakang, jadi kurang 4AC, B pangkat 2 dikurang 4AC, seperti itu. Ya, kalau kita teruskan B pangkat 2 ditambah negatif 4AC. Penambahan dengan negatif itu berarti pengurangan. Ya. Sifatnya komutatif kan, kalau penjumlahan 4 tambah 3 itu sama aja dengan 3 tambah 4. Oke. Selanjutnya, ini kita terus di sini, kemudian yang ini tadi jadi kuadrat sempurna, berarti di dalamnya adalah, iya benar, jadi di dalamnya adalah B per 2A. Ya. Nah,
Ini sudah setengah P, berarti tidak di kuadrat sempurnanya menjadi X tambah setengah P pangkat 2. Nah, itu ya. Nah, B per 2A, nah, pangkat 2. Kemudian, bagian sini pangkat 2, di sini tidak, sini pangkat 2, di sini tidak. Nah, berarti kita ke langkah ketiga, yaitu mengakarkan. Nah, ini jadi B per 2A. Kemudian sebelah kanannya kita buat seperti ini ya. Nah, kemudian kita akarkan 4A pangkat 2, kita akarkan sendiri. Itu menjadi 4A pangkat 2 kita akarkan. Itu adalah akar 4 dikali A pangkat 2. Nah, 4 ini kan 2 pangkat 2 ya. Ini A pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan kalau di ini kan diakarkan pangkatnya hilang. Seperti ini ya, diakarkan pangkatnya hilang. Nah, berarti 2 dikali A. Makanya nanti ditulis di sini adalah 2. Oke, selanjutnya adalah per 2. Kemudian ini dipindah ya, dipindah ke kiri ya, ke kanan. Positif jadi negatif, makanya nanti negatif B per 2A ditambah ini, penyebutnya sudah sama, maka penyebutnya bisa ditulis satu kali saja. Nah, inilah bentuk rumus dari penyelesaian persamaan kuadrat atau lebih dikenal dengan istilah rumus ABC. Oke, misalkan mencari akar persamaan dengan rumus ABC. Oke, jika X pangkat 2, Bx tambah C sama dengan 0, diselesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna, maka akan diperoleh rumus berikut. Untuk menggunakan rumus di atas, persamaan harus dinyatakan dengan kuadrat sempurna. X pangkat 2 tambah Bx tambah C sama dengan 0. Ya. Contoh ini 28 dikurang 3Y sama dengan Y pangkat 2. Maka kita ubah ke bentuk kirinya ya. Nah, bisa seperti ini. 28 dikurang 3Y dikurang Y pangkat 2. Berdasarkan bentuk umumnya, X pangkat 2 tambah Bx tambah C sama dengan 0. A-nya negatif 1, B-nya negatif 3, C-nya negatif 28. Kita langsung masukkan rumus. Loh, kenapa di sini Y? Sedangkan rumusnya tadi kan X. X itu hanya hanya lambang dari variabel di rumus. Tapi kalau variabel di soalnya itu pakai Y, maka kita rumusnya pakai Y juga. Ya. Nah, kita substitusikan nilai B-nya yaitu negatif 3, C-nya 28, positif, A-nya negatif 1. Nah, kita substitusikan sudah. Nah, ini minus ketemu minus, plus ya. Nah, kemudian negatif 3 pangkat 2, 9 positif. Negatif 4 kali negatif 1, positif 4 dikali 28, maka positif 112. Dibagi 2 kali negatif 1, negatif 2. Ya. 11 tambah 112, C-nya adalah 121. Akar dari 121 adalah 11. Plus minus ya. Nah, maka ada dua kemungkinan, 3 ditambah 11 atau 3 dikurang 11. Kita pakai 3 tambah 11 dulu. Dibagi 2, 14 dibagi negatif 2, hasilnya negatif 7. Ini berarti akar pertama. Kalau dikurang gimana? Nah, 3 dikurang 11, dikurang negatif 8, negatif 8 dibagi negatif 2. Lambangnya sama-sama negatif, maka hasilnya pasti positif, yaitu 4. Berarti akar dari penyelesaian 28 dikurang 3Y sama dengan Y pangkat 2 adalah negatif 7 dan 4. Nah, selanjutnya, kenapa kita mempelajari tentang diskriminan? Diskriminan itu karena di buku ada di halaman 59. Ya. Ini adalah cara untuk menentukan bentuk akarnya, ya. Jadi kalau bahasa kita itu memprediksi bentuk akar sebelum mengerjakan, ya. Jadi kan kalau kita lihat tadi akar-akarnya ada yang berbeda, akar-akarnya ada yang berbeda. Nah, akar-akarnya yang berbeda itu berarti ada nilai diskriminannya tersendiri. Kalau akarnya sama, ya, kita pakai X1 dan X2-nya itu sama nilainya, nah itu berarti dia ada nilai diskriminannya sendiri.
Namun ada juga persamaan yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Nah, persamaan yang tidak bisa diselesaikan atau tidak memiliki akar persamaan kuadrat, maka ada ciri khusus diskriminannya sendiri. Nah, diskriminan ini ada sebenarnya sudah di rumus ABC itu, yaitu yang ada di dalam akar. Untuk mengetahui apakah suatu persamaan kuadrat memiliki akar atau tidak, dapat diselidiki dengan menggunakan diskriminan. Jadi kalau bahasa kita itu diselidiki dulu, ini punya akar enggak sih? Nah, seperti itu. Ya, shortcutnya di sini. Nah, D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Di mana jika D-nya itu nilai diskriminannya itu lebih dari 0, maka persamaan memiliki dua akar yang berbeda. Kalau sama dengan 0, maka persamaan memiliki dua akar yang sama. Dan kalau kurang sama dengan 0, maka persamaan tidak memiliki akar penyelesaian. Nah, bagaimana cara mempelajarinya? Kita lanjut di video selanjutnya. Ya, salah hilap, mohon maaf. Kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.